video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shoroh tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Baik. Ya, Ibu Sabariyah bagaimana? perbezaan nas dengan al-insan, makrifah, apa perbezaan dia, Ustaz? Baik. Al-insan, al-annasu ya. Apa perbedaan antara al-insanu dan an-nasu? Baik, Bapak Ibu semua. Al-insanu ini kalau kita kembalikan ke akar katanya berasal dari kata anasa. Nah, sedangkan nas ini ada yang mengatakan berasal dari kata nasia. Nasia fi'il mudhari'nya yansa. Isim fa'ilnya adalah nasin. Sebagaimana rodia yardo. Rodia yardo. Isim fa'ilnya adalah rodin. Nah, nasin dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Nah, nasin artinya orang yang atau makhluk yang lupa. Lalu dari kata nasin diawali oleh alif lam maka menjadi an-nasi. Lalu dari kata an-nasi huruf ya dibuang maka menjadi an-nasu. Itu yang pertama ya. Nah, yang keduanya bahasan tentang an-nasu kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, bahkan termasuk dalam kata-kata yang lain berbahasa Arab, an-nasu itu digunakan untuk manusia secara berkelompok, secara community, secara masyarakat, sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah kumpulan orang-orang. Jadi kalau an-nasu itu, tapi an-nasu itu selalu disebutkan untuk menyebut orang-orang dalam jumlah banyak. Makanya ya ayyuhan nasu artinya wahai manusia sebagai kelompok manusia, sebagai manusia yang berjumlah banyak, berjumlah ramai. Bukan satu orang manusia. Kalau di depan kita ada satu orang manusia, kita tidak mengatakan ya ayyuhan nas sebab dia satu orang. Tetapi kalau di depan kita ada banyak orang, ada orang ramai, ada 10, ada 100 orang, ada 1000 orang, maka baru kita mengatakan ya ayyuhan nas. Tetapi kalau di depan kita ada satu orang, maka kita tidak bisa mengatakan ya ayyuhan nas, sebab hanya satu orang. Nah, karena an-nasu adalah isim atau kata yang digunakan untuk manusia dalam bentuk ramai, dalam bentuk banyak, dalam bentuk community, komunitas masyarakat. Makanya an-nasu ini maknanya adalah sosiologis. Sosiologis. Sosial sebagai sebuah masyarakat.
sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari banyak individu-individu manusia. Nah, sedangkan al-insanu, seperti yang tadi saya sampaikan dari kata anasa. Anasa ini maknanya bisa intim atau dekat. Intim, intim paham Bapak Ibu ya? Dekat. Nah, dekat itu adanya pada perasaan. Perasaan itu adanya pada batin manusia, pada bagian dalam manusia. Nah, ketika seseorang menyebut kata al-insanu, ketika Allah menyebut kata al-insanu, maka yang sedang disebut oleh Allah adalah manusia dalam dimensi non-biologis. Bukan secara biologis, tetapi non-biologis. Bukan fisik. Karena al-insanu berasal dari kata anasa, yaknisu, artinya adalah kedekatan. Dan kedekatan di sini maknanya bukan kedekatan biologis fisik, tetapi kedekatan hati. Kedekatan jiwa, kedekatan perasaan, kedekatan rasa. Makanya al-insan ini ketika disebutkan kata al-insan, maka al-insan yang dimaksud adalah insan secara psikologis, secara spiritual. Saya tulis ya. Kalau bahasa Indonesia begini tulisannya, psikologis. Sama mungkin ya Bapak Ibu ya? Sama. Sama. Atau psychological ya. Ya. Psikologis atau spiritual. 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 Psikologi. Manusia secara spiritual, manusia secara psikologis. Bukan manusia secara sosiologis. Tapi sebagai seorang jiwa. Sebagai seorang jiwa. Gitu. Nah, nanti ini berbeda dari kata al-bashar atau basharun. Basharun atau al-bashar. Oke, saya pindahkan. Ada al-insanu, ada al-basharu. Nah, tadi disebutkan al-insanu ini dari kata anasa, ini bersifat psikologis, jiwa, ruhani, spiritual. Sedangkan al-basharu ini artinya manusia juga. Tetapi Bapak Ibu tahu ini dari kata bashar ya. Dari kata basyaro. Nah, dari kata basyaro ini ada juga kata yang lain namanya basyaroh. Nah, basyaro itu artinya kulit. Jildun ya, kulit. Kulit. Kulit itu bagian lahir atau bagian batin dari manusia? Lahir. Lahir. Kulit ini tangan kita ada kulitnya. Fungsinya apa? Fungsinya kulit. Meraba kan ya? Mengindra. Kita bisa merasakan angin berhembus, kita bisa merasakan ada yang menyentuh tangan kita, karena kulit kita bisa merasakannya. Nah, dari kata basyarotun atau basyaro, itu tercipta kata basyarun, artinya manusia. Nah, kulit ini adalah fisik manusia. Tampilan fisik yang paling luar dari manusia. Nah, sehingga ketika kita menyebut atau mendengar, membaca kata basyarun, maka itu maksudnya manusia secara fisik, secara biologis. Yang nampak ada kepalanya, ada tangannya dua, ada kakinya dua. Itu manusia secara fisik, secara biologis. Physical ya. Dan biological. Biologis. Biologis. Nah, berarti ini fisik. Ya. Nah, ketika Allah berfirman dalam sebuah ayat, kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi bagian akhir, ayat-ayat terakhir. Innama ana basyarum mithlukum. Ada ayat yang berbunyi begitu kan? Ya. Innama ana basyarun mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, ana basyarun. Pada dasarnya aku adalah bashar seperti kalian. Nah, Bapak Ibu, dengan kita tahu maknanya bashar di sini,
kita tidak akan salah paham. Ayat ini bercerita tentang Rasulullah. Nah, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah sesungguhnya aku pada dasarnya adalah manusia seperti kalian. Tapi yuha. manusia di sini adalah basyar, bukan insan. Mhm. Apa artinya? Kenapa Allah tidak menggunakan innama ana insanun mislukum dalam ayat ini? Kenapa Allah mengucapkan atau memfirmankan dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir ini, innama ana basyarun mislukum. Tidak menggunakan innama ana insanun mislukum. Nah, di segi bahasa kita paham. Ya. Sebab kalau insan itu artinya psikologis, ruhani, spiritual. Intelektualitas, intellectuality, Ya. spirituality, dan lain-lain yang bersifat inner power of human being, of human gitu. Batin ya. Yang batin itu adalah cerminan dari insanun. Nah, kecerdasan Rasul Muhammad sama tidak dengan kita semua? Nggak bisa. Tidak sama, jauh kita di bawah beliau. Kita bukan apa-apanya. Kita mungkin sebutir pasir dari pasir-pasir yang ada di pantai. Kecerdasan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kecerdasan Rasulullah. Spiritualitas kita juga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan spiritualitas Rasulullah. Kebijaksanaan, hikmah yang ada pada kita pun tidak ada apa-apanya dibandingkan yang Rasulullah miliki. Hikmah yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad itu luar biasa besar. Kita hanya mengambil sedikit-sedikit saja. Tidak bermakna apa-apa dibandingkan hikmah yang Allah berikan kepada sang Rasul Muhammad. Berarti kalau begitu, dari segi insaniah, Rasul itu berbeda dari kita. Rasul tidak sama dengan kita. Nah, sedangkan dari sisi basyarun, Rasul memiliki kepala tidak? Ada? Ada. Kita punya kepala? Ada? Ada. Rasul memiliki 2 tangan? Ya. Ada. Kita juga sama memiliki 2 tangan. Rasul memiliki 2 kaki? Kita juga sama memiliki 2 kaki. Rasul memiliki dada, perut, tubuh. Rasul juga makan, minum, berjalan di pasar. Rasul juga apabila capek, apabila penat, beliau istirahat. Apabila beliau lapar, beliau makan. Apabila beliau haus, beliau minum. Beliau juga menikah. Memiliki Fizikalnya keturunan. sama. Nah, itu adalah Rasul dari sisi basyar. Nah, berarti dari segi basyariah, Rasul dan kita sama tidak? Sama. Sama. Tetapi dari segi insaniah kita berbeda. Rasul sangat berbeda dari kita. Terlalu jauh. Nah, makanya ungkapan ayat innama ana basyarum mithlukum itu maknanya bukan semata-mata dengan ungkapan sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Tetapi maksudnya adalah manusia biologis. Fisiknya saja yang seperti kalian itu. Rasul itu sama dengan kita manusia itu dari segi fisiknya saja. Tetapi dari segi spiritualitas, dari segi psikologi, intelektualitas, wisdom, dan sebagainya, jauh sekali di atas kita. Ya, Kita bukan yuha. apa-apa. Bahkan kita sebutir debu pun masih terlalu mulia. Masih terlalu besar untuk menyebutkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad. Ubudiah Rasul berbeza, Ustaz. Luar biasa. Semuanya beda. Penghambaannya, ubudiyahnya, abdiyahnya, sebagai hambanya juga berbeda. Semuanya berbeda. Sampai ditegaskan bahwa sifat Rasul kan setidaknya ada 4 yang wajib ya. Fatonah, amanah, sidik, tabligh. Sidik tabligh. Ya. Ya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kembali kepada pertanyaan Ibu Sabariyah. Tadi ada insanun, ada nasun, ada basyarun. Jadi insanun ini manusia secara apa tadi? Psikologis,
dan ruhani ya. Hmm. Sedangkan nasun ini manusia secara sosiologis. Sedangkan basyarun manusia secara Physical. biologis, secara Biologi. fisik. Nah, nanti Bapak Ibu apabila menemukan kata insanun, nasun, basyarun dalam Al-Quran, pahami kata ini dalam konteks ini. Dalam konteks yang tadi, insan adalah psikologis ruhani, an-nasu adalah sosiologis, basyarun adalah biologis. Jadi jangan salah paham nanti. Ustaz, Ketika ada satu lagi kalimah manusia kalau saya tak silap. Insun ya Ustaz? Nah, insun dari kata sama dengan insanun. Oh. Insun, insanun sama. Nanti ada lagi unasun ya. Tuh, satu lagi. Innahum unasu yatatoharun. Ini kata-katanya kaum Nabi Lut ketika mendebat, mendebat ya Nabi Lut alaihissalam. Hmm. Sedangkan insun kita temukan dalam surat Ar-Rahman. Misalnya, ya ma'syal jinni wal insi. Ya. Atau ada lagi misalkan insun walajan. Lam yatmithunna insun walajanun. Hmm. Nah, insun, insanun, unasun ini akar katanya sama dari kata anasa. Physical. Ada yang menarik Bapak Ibu. Tadi kan saya ulas ya, Pak. Nasun ini berasal dari kata nasia ya. Nasia apa artinya tadi? Lupa ya. Lupa. Lupa. Nah, Nah, kenapa untuk manusia dalam bentuk ramai, kerumunan, itu dari kata nasia yang mananya lupa? Barangkali pemanaannya yang bisa kita temukan, yang bisa kita dapatkan adalah kalau orang-orang yang ada di depan kita itu ramai, banyak, kerumunan yang sangat besar, maka kita yang melihatnya bisa lupa siapa-siapa mereka. ya. Tetapi kalau orang yang di depan kita itu satu orang, maka kita menyebutnya insanun. Kenapa? Karena kita bisa dekat dengan dia, bisa mengenalinya dengan baik. Satu orang. Bisa cukup akrab, bisa cukup anis, cukup dekat ya, uns. Uns itu dekat atau intimacy ya. Intimate lah, intim. Apa intim ya? Intim itu dekat ya. Intim Pak ya. Intim. Insan. Kalau satu orang cukup katakan insan, tapi kalau banyak nas begitu. Hmm. Nah, sedangkan bashar adalah manusia secara Physical. biologis atau biological ya. Begitu. Begitu Ibu Sabari ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, 3 menit lagi barangkali ada soalan boleh? Ustaz Mira, maaf Ustaz Mira, cuma nak share je Ibu Munira. pasal special je perkataan Al-Insan ni sampai dalam surah Al-Quran pun ada surah special yang Al-Insan kan Ustaz kan? Benar. Hal anta 'alal insani hin min ad-dahr. Betul Ustaz. Ya, terus Ibu bagaimana? Maksud saya special je perkataan Al-Insan ni sampai dia jadi salah sebuah surah Betul. dalam Al-Quran. Berarti sangat spesial kan? Ya betul. Terus yang spesial ini insan sebagai ruhani atau insan sebagai sosiologi atau sebagai biologi? Secara fisik atau secara ruhani yang Allah spesialkan? Rohani. Secara fisik. Secara ruhani. Rohani. Alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang atas manusia hinum minad dahri, satu masa, lam yakun syai'an madhkura, di mana ia belum menjadi sesuatu yang disebutkan, yang disebut-sebut. Nah, jadi manusia di sini bukan manusia secara biologis, secara fisik, tapi yang Allah berikan perhatian itu adalah manusia secara ruhaninya, bukan secara fisiknya. Dalam surat At-Tin Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin." Terus Laqad khalaqnal insana fi laqad khalaqnal insana
Fi Fi ahsani ahsani taqwim. taqwim. Coba lihat Bapak Ibu. Di sini ada kata al-insan. Apa arti ayat ini? Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Apa artinya nih? Sebaik-baik Yang kejadian Sempurna. atau Apa? kejadian. Dalam Sebaik-baik kejadian. Ciptaan. Apapun sebaik-baik kejadian ya. Ya. Sementara ini atau saat ini yang kita pahami dari ayat ini, menurut penjelasan yang kita dengar, ini kejadian secara psikologis atau secara biologis atau secara rohani. Rohaninya Ustaz. Ya, kalau kita sudah paham tentang al-insan yang mananya adalah psikologis rohania, berarti ayat ini bercerita tentang rohani manusia, bercerita tentang psikologi manusia, bukan tentang fisik biologis manusia. Tetapi, Ustaz. mohon maaf, biasanya atau selama ini kita atau saya pribadi mendengar penjelasan dari dulu para penjelas, para penerang, para pensyarah tentang ayat ini, itu bercerita tentang bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Disebutkan bentuk manusia itu sangat sangat indah, sangat terbaik. Terdiri dari 2 tangan, terdiri dari 2 kaki, kepalanya 1, matanya 2, hidungnya 1, mulutnya 1, dan seterusnya. Jadi secara fisik, dulu saya mendengarkan penjelasan begitu. Nah, tapi setelah kita tahu bahwa al-insan maknanya adalah manusia secara rohani, maka sekarang berbeda cara pandang kita memahami ayat tentang al-insan di sini. Sebab kalau kita memahami bahwa manusia secara fisik itu telah diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baiknya bentuk, bentuk yang terbaik, bentuk atau kejadian yang terbaik, maka dari segi fisik ada banyak makhluk Allah yang lain yang lebih baik mungkin daripada manusia, yang lebih kuat daripada manusia. Dari segi tenaga, fisik, power, siapa yang lebih kuat, manusia atau kerbau? Kerbau lah. Kerbau. Manusia kalah oleh kerbau dalam segi kekuatan fisik. Kerbau bisa menarik kereta dengan tambang. Manusia tidak, kecuali orang tertentu yang memiliki kekuatan super ya, Superman. Dari segi fisik. Manusia bisa jump, tidak melompat. Bisa. Berapa meter? Manusia bisa melompat dengan kakinya. Paling 5 meter, 10 meter. Tapi kalah sama kanguru. Kanguru ya. Kangaroo. Ya, kalau Indonesia kanguru tulisannya begini, kanguru. Di Australia. Ya. Kanguru bisa melompat 25 meter satu lompatan. Manusia tak sanggup melompat di atas 25 meter. Lebih dari 25 meter tak sanggup, tak bisa. Manusia tidak bisa terbang, burung bisa. Manusia bisa menyelam tapi sebentar, hanya berapa menit. Ikan bisa berenang di air sepanjang hari, sepanjang jam. Setiap tahun. Sepanjang riwayat hidup. Begitu. Nah, jadi dengan begitu maka sekarang kita paham bahwa ayat dalam surat At-Tin ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu maksudnya bukan manusia secara biologis, bukan secara fisik, tetapi secara ruhani, secara spiritual, secara psikologis. Jadi sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia. Berarti ruhani manusia, manusia secara ruhaninya, bukan secara fisiknya. Fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik kejadian, dalam sebaik-baik pembentukan, penegakan, pelurusan. Makanya dalam Al-Quran Allah tegaskan manusia itu di dalam dirinya telah ditiupkan ruh Allah, sebagian dari ruh Allah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apabila aku telah tiupkan dalam diri manusia itu sebagian dari ruhku, maka wahai para malaikat, menunduklah untuk bersujud kepadanya. Menjatuhlah untuk bersujud kepada manusia yang sudah ada ruh, sebagian dari ruh Tuhan dalam diri mereka. Nah, karena manusia sudah ada dalam diri mereka sebagian dari ruh Tuhan, ruh Allah,
Berarti manusia menjadi ahsanut taqwim. Manusia sudah mendapatkan fitrah yang terbaik dalam dirinya. Dan fitrah ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan ruh itu adalah spiritual, bukan physical. Bukan biological, bukan biologis. Nah, maka dari sini, setelah kita paham makna an-nasu, al-insanu, al-basharu, perbedaan-perbedaan antara ketiganya, maka nanti apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, di situ ada kata basharun, di situ ada kata insanun, di situ ada kata an-nasu, maka pahami ayat itu dengan makna seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Ustaz, dulu saya pernah belajar ayat ni, tafsirannya pada kalimah fi ahsani taqwim itu dituju kepada qalbun dan aklun. Ya, kolbun dan aklun itu biologis atau ruhani? Rohani. 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 Berarti itu menguatkan apa yang Ibu dengar. Betul ya? Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup Bapak Ibu semua? Ya, cukup Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.